Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rentang Kisah. Kali ini, saya akan berbagi kisah mengenai Zarnab bin Barala, seorang murid Nabi Isa alaihi salam, yang pernah memberikan tanda mengenai datangnya hari kiamat. Salah satunya adalah adanya kaum LGBT. Dalam catatan sejarah Islam disebutkan bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab, wilayah Qadisiyah, yang termasuk kota besar di Persia, yakni wilayah Iran dan Irak sekarang ini, ditaklukkan di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah salah satu dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Lalu, setelah beberapa waktu lamanya, Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Sa'ad mengirim sahabatnya, Nadlah bin Muawiyah, untuk menaklukkan Hulwan, yang termasuk wilayah Persia lainnya. Nadlah melakukan pengepungan kota Hulwan bersama dengan 300 orang tentara berkuda. Dan dalam waktu singkat, pemimpin wilayah Hulwan menyatakan takluk. Saat ingin kembali ke Qadisiyah dengan membawa begitu banyak harta rampasan atau ganimah, pasukan Nadlah berhenti sejenak untuk menunaikan sholat di sebuah wilayah pegunungan. Kemudian, Nadlah berdiri melantunkan azan. Tetapi di sela-sela jawaban azan dari anggota pasukannya, terdengar suara lain dari atas gunung yang menimpali suara azannya, dan mereka semua mendengarnya cukup jelas. Ketika ia melantunkan, Allahu Akbar, terdengar suara jawaban. Engkau telah mengagungkan Zat yang Maha Besar, wahai Nadlah. Ketika ia melantunkan, Asyhadu alla ilaha illallah, terdengar suara jawaban, itu adalah kalimat ikhlas, wahai Nadlah. Ketika ia melantunkan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terdengar suara jawaban, wahai Nadlah, dia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, adalah orang yang diberitahukan Nabi Isa alaihi salam kepada kami. Ketika ia melantunkan, Hayya 'alas shola'ah, terdengar lagi suara jawaban. Sungguh beruntunglah orang yang mengerjakannya secara istiqomah. Ketika ia melantunkan, Hayya 'alal falah, terdengar suara jawaban. Sangatlah beruntung orang yang memenuhi ajakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah jaminan bagi umatnya. Ketika ia melantunkan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, terdengar suara jawaban, kamu benar-benar ikhlas wahai Nadlah, sungguh Allah akan mengharamkan jasadmu dari api neraka. Selesai azan, mereka sempat dicekam ketakutan oleh suara tersebut, walau perkataan gaib itu membenarkan keislaman dengan apa yang sedang mereka lakukan. Maka, Nadlah sebagai pimpinan rombongan pasukan itu berkata, wahai hamba Allah, siapakah engkau? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepadamu. Apakah engkau malaikat, jin atau hamba Allah lainnya? Engkau telah memperdengarkan suaramu kepada kami, maka tunjukkanlah bentuk tubuhmu. Aku adalah tentara Allah, bala tentara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bala tentara Umar bin Khattab. Tiba-tiba muncul seseorang yang sangat tua, berambut dan berjenggot putih, memakai pakaian bulu yang sangat sederhana, dan berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadlah dan kawan-kawan berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau ini? Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepadamu. Orang tua itu berkata, aku adalah Zarnab bin Barala, murid, sahabat, dan orang yang sangat dipercaya oleh Nabi Isa. Aku ditempatkan di gunung ini dan didoakan Nabi Isa panjang umur, hingga waktunya beliau turun lagi ke bumi dari langit. Nadlah dan kawan-kawan terheran-heran mendengar perkataannya itu. Kalau melihat begitu tuanya, bisa jadi memang benar perkataannya itu. Tetapi tampak sekali kalau dia masih sangat kuat, dan kokoh di balik penampilan ketuaannya. Tidak ada tanda-tanda kelemahan sama sekali. Lalu, Zarnab berkata lagi, karena aku tidak bisa bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga dengan Umar bin Khattab, maka sampaikanlah salamku kepadanya. Dan sampaikanlah ucapanku ini kepadanya. Zarnab melanjutkan perkataannya, wahai Umar, bekerjalah yang keras, karena sesungguhnya hari kiamat telah sangat dekat. Dan sampaikanlah kepada umat Rasulullah. Jika nanti telah terjadi peristiwa-peristiwa di antara mereka, apa-apa yang akan aku sampaikan, hendaklah mereka lari, hendaknya mereka menghindari sejauh-jauhnya, jangan sampai terjatuh kepada hal-hal itu. Konon, peristiwa yang dimaksud adalah
Tanda-tanda datangnya hari kiamat, yang antara lain seperti ketika laki-laki senang dengan laki-laki, dan wanita senang dengan wanita. Maksudnya adalah bersikap homoseksual ataupun lesbian seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihi salam. Kemudian jika orang-orang senang bernasab kepada orang yang bukan leluhurnya, nasabnya palsu. Lalu, jika orang tua tidak menyayangi yang muda, dan orang-orang muda tidak mau menghormati yang tua. Selanjutnya, jika orang-orang telah meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Tanda berikutnya adalah, jika orang yang pandai seperti ulama mengajarkan ilmunya semata-mata untuk mencari kekayaan dunia. Lalu, hujan turun di musim kemarau. Dan kemarau memanjang hingga musim hujan. Tanda kiamat berikutnya adalah, anak-anak bersikap menjengkelkan kepada orang tua, bersikap kurang ajar, dan sedikit sekali orang-orang yang mempunyai budi pekerti baik. Lalu, orang-orang lebih banyak membangun rumah dan senang mengumbar hawa nafsunya, bahkan menjual agama demi keuntungan duniawi semata. Lalu, menganggap ringan masalah pembunuhan, dan menjual hukum demi kepentingan pribadi. Senang memutus silaturahim, senang membangun menara, menghiasi mushaf, Al-Quran, dan memperindah masjid dengan tidak memanfaatkan masjid sebagaimana fungsinya, suap dan riba di mana-mana, dan orang-orang senang dipuji, termasuk wanitanya. Dan mereka kaum wanita, bepergian kemana-mana dengan berkendara sendiri. Setelah menyampaikan tanda-tanda itu, Zarnab bin Barala mengucap salam, dan pergi menuju tempat dari mana ia datang. Dalam sekejap, Zarnab sudah tak lagi terlihat. Maka usai sholat, Nadlah memerintahkan pasukan segera kembali ke Qadasiyah, dan menceritakan kisah tersebut. Lalu, Sa'ad bin Waqqas sebagai pimpinannya merasa tertarik terhadap pesan Zarnab. Karena apa yang dikatakannya, mirip dengan pesan yang disampaikan Rasulullah, tentang tanda-tanda kiamat. Sa'ad pun ingin mendengar cerita, dan tanda-tanda itu langsung dari Zarnab. Maka, Sa'ad membawa 4.000 pasukannya, menuju dataran di bawah pegunungan tersebut. Selama 40 hari mereka tinggal di sana, dan mengerjakan sholat berjamaah. Suara azan pun dikeraskan, namun tak ada jawaban seperti yang disampaikan kepada Nadlah sebelumnya. Sekian konten Islami kali ini. Nantikan konten Islami menarik lainnya, hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini, ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.